Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Usai penangkapan Bupati dan Sekda Ponorogo oleh KPK, roda pemerintahan sementara berjalan normal. Wakil Bupati sementara ditunjuk menjadi PLT Bupati. Dua perampok minimarket antar kabupaten dibekuk unit Jatanras Polda Jatim di lokasi persembunyiannya di Depok, Jawa Barat. Batik aromaterapi, kerajinan batik khas Bangkalan yang memadukan keindahan motif dan aroma rempah serta wewangian Nusantara. Kita ke berita pertama. Usai penangkapan Bupati dan Sekretaris Daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, roda pemerintah di Kabupaten Ponorogo pada Senin pagi tetap berjalan normal. Wakil Bupati kini ditunjuk sebagai PLT Bupati. Usai operasi tangkap tangan OTT KPK terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Senin pagi, upacara peringatan Hari Pahlawan yang digelar di halaman depan pendopo Kabupaten Ponorogo dipimpin Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu. Meski demikian, upacara yang diikuti ratusan aparatur sipil negara tetap khidmat. Kementerian Dalam Negeri pada Minggu 9 November 2025 telah menetapkan Lisdia Rita sebagai pelaksana tugas Bupati Ponorogo. Sedangkan untuk posisi sekretaris daerah masih menunggu arahan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meski demikian, dipastikan roda pemerintahan di Pemkab Ponorogo tetap berjalan normal. Kalau pemerintahan kan tidak boleh berhenti, pemerintahan harus tetap berjalan. Namun kita menunggu dulu nggih, menunggu dari provinsi dan lain sebagainya. Nanti kan setelah ini kan mau kita ke Taman Makam Pahlawan dulu. Nah, mungkin habis itu ada petunjuk dari PLT Bupati. Itu sesuai dengan Undang-Undang 32/2014, khususnya pasal 65, 66. Di situ kaitannya dengan berhalangan, jika kepala berhalangan sementara ini ada PLT itu yang berlanjut. Tidak jauh berbeda surat tugasnya yang berkisar gitu. Jumat 7 November 2025, KPK melakukan OTT di kantor pemerintahan Kabupaten Ponorogo. OTT dilakukan usai Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko melakukan serah terima jabatan kepada 138 aparatur sipil negara di rumah dinas Pringgitan. Setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Ponorogo Sabtu 8 November 2025, Bupati Sugiri Sancoko bersama Sekda Agus Pramono, Direktur RSUD Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, dan seorang rekanan proyek bernama Sucipto digelandang ke kantor KPK dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap gratifikasi oleh KPK RI. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Ponorogo. Seorang remaja di Magetan ditemukan tewas tenggelam di embung Titang Kerajaan Desa Bale Asri. Korban diduga tak bisa berenang saat terpeleset mencari umpan udang untuk memancing ikan. Inilah video warga yang merekam detik-detik saat jenazah Andika Dwi Cahya, usia 16 tahun, warga desa Sendang Agung, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, ditemukan sudah tak bernyawa di embung Titang Kerajaan pada Minggu sore. Setelah dilakukan pencarian selama sekitar 1 jam, petugas bersama warga berhasil menemukan jasad korban. Jenazah lalu dibawa ke darat dan sempat divisum di lokasi sebelum dibawa ke Puskesmas Ngariboyo. Kalau dari titik awal itu lokasinya nggak jauh mas, paling ya sekitar 2-3 meter dari titik jatuh. Itu masih dalam kondisi tenggelam mas, jadi kita pakai jangkar. Nah kebetulan
nyangkut korban. Posisi korban sudah dalam keadaan meninggal dunia yang jelas itu. Setelah itu dijangkar kena ya dalam kedalaman sekitar 3-5 meter. Peristiwa naas ini bermula saat korban memancing bersama 3 temannya. Saat mencari udang untuk umpan ikan, korban diduga terpeleset dan tercebur ke embung yang cukup dalam. Menurut keterangan tadi, informasi yang bersangkutan ini mencari umpan udang, kepleset, nah korban tidak bisa berenang. Nah kemudian tenggelam. Mungkin dari teman-temannya ada berapa anak yang sekitar lokasi? Di lokasi ada sekitar 3 orang anak. 3 orang anak, namun demikian karena mungkin situasi juga gerimis, licin, 3 orang tidak bisa menyelamatkan temannya. Dan temannya sempat mau menolong gitu kan? Iya. Setelah diperiksa petugas, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Jenazah pelajar kelas 11 SMK di Magetan ini langsung diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Magetan. Perkelahian antar 2 kelompok pemuda di depan Masjid Agung Asyuhada Pamekasan berujung tragis. 1 orang tewas setelah ditikam senjata tajam, sedangkan 3 orang lain kritis. Dalam rekaman CCTV Masjid Agung Pamekasan, kedua kelompok pemuda terlibat perkelahian. Bahkan ada yang berusaha melarikan diri menggunakan motor, namun dihadang dan dipukuli hingga terjatuh. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti. Dari rekaman CCTV dan keterangan saksi, kurang dari 24 jam, petugas berhasil mengidentifikasi dan menangkap 4 orang pelaku. 1 di antaranya langsung ditetapkan sebagai tersangka utama penikaman, sementara 3 lainnya terlibat aksi pengeroyokan. Perkelahian tersebut dipicu oleh kesalahpahaman antar kelompok pemuda yang terpengaruh minuman beralkohol, sehingga berujung pada tindakan anarkistis dan penikaman. Polisi menyita 1 buah pisau, kaos, serta sepasang sandal yang terdapat bercak darah. Ya, untuk kasus pengeroyokannya, untuk sementara kita amankan 3 orang, mungkin nambah lagi. Ya, untuk kasus 338, ya penganiayaan menimbulkan korban meninggal dunia masih 1 orang. Kemungkinan besar akan nambah hasil penyidikan. Motifnya kesalahpahaman, ya, dengan dipengaruhi alkohol. Pelaku utama penikaman dijerat pasal 338 KUHP, 351 KUHP tentang pembunuhan atau penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman hingga 16 tahun penjara. Sementara 3 pelaku pengeroyokan dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama terhadap orang lain dengan ancaman 5 tahun penjara. Fatur Rosi dan Sri Rama melaporkan dari Pamekasan.